Kembali di Anju Sore, pemirsa, diduga depresi seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta menganiaya seorang pria parubaya di rumah kontrakannya. Korban tewas di lokasi kejadian akibat hantaman benda tumpul. Jenazah pria parubaya bernama Bratomo Sutarman langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Yogyakarta untuk diautopsi. Korban ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Sewon, Bantul setelah dianiaya pemuda bernama Nur Hadi Wijaya. Menurut tetangga korban, pelaku yang merupakan kerabat pemilik kontrakan pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Pelaku diduga mengalami depresi setelah mempelajari ilmu kekebalan tubuh. Polisi berhasil menangkap pelaku setelah sempat kesulitan lantaran menolak keluar rumah dan mengancam siapapun dengan gagang cangkul. Kepada polisi, pelaku mengaku kehilangan kesadarannya pada saat kejadian serta meminta maaf. Berkelahi karena mungkin merasa tegak, pelaku ini mengambil kayu balok ini ke belakang korban, kemudian dipukul pada kepala korban dan dapat segera berulang, sehingga kepalanya Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa gagang cangkul dan pakaian korban. Dalam proses penegakan hukum pada kasus ini, polisi akan bekerja sama dengan beberapa saksi ahli dari bidang kesehatan dan ahli bahasa. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kompol Suyanto, Kapolsek Sewon, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait peristiwa ini. Selamat sore, Pak Suyanto. Selamat sore, Mas. Pak Suyanto, bisa diceritakan Pak bagaimana kronologi penangkapan pelaku? Katanya sempat ada tarik ulur begitu Pak ya, karena pelaku menolak untuk diamankan. Baik, jadi ketika ada laporan masyarakat atas peristiwa tersebut, saya kemudian bersama dengan gabungan piket fungsi dari Polsek Sewon, kemudian menuju TKP. Setelah sampai di TKP, itu ibu dari korban meminta waktu untuk membujuk anaknya secara persuasif agar mau menyerahkan diri. Namun setelah kita kasih beberapa waktu, itu masih tidak mau. Tetapi sambil menunggu ibunya persuasif, karena kita antisipasi pelaku melarikan diri atau kemudian menimbulkan korban lain, maka sambil dibujuk ibunya, kami sudah melakukan pengamanan kepung antisipasi melarikan diri dan kemudian mengakibatkan perbuatan lain yang merugikan masyarakat sekitar. Nah, kemudian kami melakukan negosiasi setelah saya kira waktu ibunya cukup, saya meminta untuk membuang gagang kayunya, karena itu selalu diangkat untuk menakut-nakuti. Nah, beberapa waktu kemudian itu kemudian diserahkan, kemudian ditarik kembali. Setelah itu kami ambil dan kami amankan. Kami lakukan penangkapan di situ. Demikian. Baik, Pak Suyanto, apa sebenarnya motif pelaku membunuh ini, Pak? Dari keterangan yang kita peroleh, itu karena pelaku merasa dipukul oleh korban. Dari awal kalau pelaku membalur nasi bekas kepada korban, kemudian korban memukul pelaku, direbut gagang cangkul tersebut, kemudian korban mengambil ember, dilemparkan, tidak kena, kemudian mengambil gagang kayu, kemudian saling memukul. Demikian. Baik, Pak, ada informasi yang kami dapatkan pelaku pernah dirawat di rumah sakit jiwa, betul atau tidak, Pak? Kami juga hanya sebatas mendapat informasi dari warga sekitar bahwa sekitar 3 bulan yang lalu pelaku itu baru keluar dari rumah sakit Gracia.
Tapi perkembangan lebih lanjut belum kami dalami. Belum didalami Pak ya. Tapi kalau untuk hubungan sehari-hari antara pelaku dan korban ini seperti apa Pak? Apakah kerap cekcok atau seperti apa? Kemarin begitu kita lakukan penangkapan, kemudian saya segera amankan ke Polsek, karena di situ ada beberapa masyarakat untuk menghindari kerumunan. Setelah dari Polsek, karena ini kasus menjadi perhatian publik, kemudian saya limpahkan ke Polres. Demikian, jadi untuk atas pertanyaan itu kami belum bisa mendalami, Mas. Baik, artinya saat ini sedang ditangani Polres Pak ya, termasuk asesmen secara psikologis terhadap pelaku Pak. Betul, sementara pelaku sudah ditahan di Satreskrim Polres Bantul untuk proses hukum selanjutnya. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Suyanto sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang warga Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung ditemukan tewas terkubur di sebuah lubang tambang timah. Korban ternyata dibunuh oleh temannya sendiri. Pengungkapan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Polsek Tempilang menerima laporan dari istri korban bahwa suaminya sudah 4 hari tidak pulang ke rumah. Saat meninggalkan rumah, korban pergi bersama 3 temannya. Polisi kemudian menyelidiki teman korban dan ditemukan bahwa korban sempat berkelahi dengan temannya di sebuah pondok di Dusun Pelai, Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang. Tersangka pun langsung diringkus polisi di rumahnya. Tersangka mengakui kerap berselisih dengan korban dan dendam hingga tega menghabisi nyawa temannya dengan parang pada Sabtu 11 September lalu. Mayat korban kemudian dikubur dan ditimbun pasir di lubang tambang timah. Mungkin pada malam itu puncaknya dari pelaku ini emosi yang mengakibatkan pelaku gelap mata dan melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam berupa golok yang diarahkan ke leher korban bagian belakang dan kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat ini tersangka masih mendekam di ruang tahanan Mapolsek Tempilang dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews melaporkan. Polisi masih memeriksa intensif tersangka pembunuhan yang meracuni 5 temannya dengan hand sanitizer di Berau, Kalimantan Timur. Kepada polisi, tersangka mengaku tidak berniat membunuh, melainkan hanya ingin membuat korban sakit perut. Polisi masih memeriksa intensif tersangka pembunuhan yang meracuni 5 temannya dengan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di Berau, Kalimantan Timur. Kepada polisi, awalnya tersangka hanya ingin membuat kelima temannya sakit perut. Namun ternyata kelima temannya meninggal dunia. Sebelumnya, tersangka membohongi teman-temannya dengan menawarkan minuman keras jenis ciu. Ternyata yang diberikan adalah cairan hand sanitizer yang dicampur air putih. Pelaku hanya niatnya ingin memberikan peringatan kepada teman-teman tidak selalu dipalak oleh teman. Niatnya hanya ingin agar teman-teman ini sakit perut, ada keterangan dari banyak saksi. Awalnya 1 orang menjadi peregang awal ahli yang 4 orang, yang 5 orang lagi, dari 5 orang itu dibawa ke rumah sakit, tapi yang 4 orang akhirnya berjalan nyawa dan 1 masih dalam perawatan intensif. Motif tersangka meracuni kelima korban karena dendam kerap dipalak korban. Atas perbuatannya tersangka terancam pidana 20 tahun penjara. Dari Berau, Kalimantan Timur, Maskaria Diansyah, iNews melaporkan. Seorang siswa sekolah dasar di Bangli, Bali nekat mencuri sepeda motor untuk digunakannya sendiri. Ia nekat mencuri sepeda motor karena tidak dibelikan orang tuanya. Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Gianyar, Bali nekat mencuri sepeda motor. Pengungkapan kasus berawal dari laporan warga yang kehilangan motornya saat diparkir di pinggir jalan.
Berdasarkan penelusuran polisi, salah seorang kerabat korban mengenali sepeda motor korban dan sempat memotret pelaku saat membawa sepeda motor. Dari foto yang tersebar, polisi berhasil meringkus pelaku DS yang baru berusia kurang dari 12 tahun. Pelaku mengaku sedang senang-senangnya karena baru bisa mengendarai sepeda motor. Ia nekat mencuri untuk dipakai sendiri karena belum dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya. Ini dalam pencurian ini karena kunci sepeda motor ini nyantol di sadel. Jadi pada saat terduga pelaku ini, dia lewat ketegalan, kemudian dia lihat ada kunci sepeda motor yang nyantol. Kemudian timbullah niat untuk melakukan pencurian. Yang bersangkutan juga ketakutan dengan orang tuanya, jadi motor itu disembunyikan di tegalan, di sawah gitu. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak Bapas dan mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku dikembalikan kepada orang tuanya untuk diberikan pembinaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan.